Good morning, Namo Buddhaya. Apa kabarnya hari ini, Ananda teacher sekalian? Teacher berharap Ananda sekalian dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap ceria. Jumpa lagi dengan teacher Mita dalam video pembelajaran 2, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Sebelum teacher menyampaikan materi pembelajaran hari ini, teacher akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang menjadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi hak dan kewajiban masyarakat dalam memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menuliskan refleksi diri mengenai hak dan kewajiban memanfaatkan tumbuhan secara bijak dan terperinci. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan teknik membuat kolase dengan benar. Yang keempat, siswa mampu membuat kolase dari bahan alam dengan teknik yang kreatif. Ananda sekalian tentu tahu bahwa tumbuhan memberikan banyak manfaat bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Di pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas manfaat dari tanaman padi. Ya, salah satu manfaat tanaman padi adalah sebagai bahan makanan pokok bagi bangsa Indonesia, di mana makanan pokok bangsa Indonesia adalah nasi. Begitu juga dengan beni. Beni makan nasi sebagai makanan pokok. Sama seperti cerita yang akan teacher bacakan berikut ini. Setiap hari, Beni, adik, dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Beni, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Beni selalu berpesan, ambil secukupnya. Adik Beni sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali ibu mengingatkannya, namun adik Beni belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Beni selalu menghabiskan makanannya. Dia selalu mengambil secukupnya. Dari bacaan yang sudah teacher bacakan tadi, yang menjadi tugas Ananda sekalian adalah buka buku tema halaman 7 sampai dengan 8. Kerjakan soal nomor 1 sampai dengan 7. Tulis jawabannya di kertas double folio. Tumbuhan dan hewan memberikan banyak manfaat untuk manusia yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita memiliki hak dan kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak sekali manfaat. Di antaranya, 1, dijadikan sebagai bahan makanan. Yang kedua, menghasilkan oksigen. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Yang keempat, tempat untuk berteduh. Yang kelima, bisa dijadikan sebagai bahan kosmetik. Yang keenam, sebagai bahan obat-obatan. Dan yang ketujuh, menyimpan cadangan air. Masih banyak lagi manfaat yang diberikan tumbuhan untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda sudah dengarkan bahwa tumbuhan memiliki manfaat yang begitu banyak untuk manusia dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita memiliki hak dan kewajiban terhadap tumbuhan. Kita berhak memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan dan kita juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkan tumbuhan dengan bijak.
Tanaman adalah tumbuhan yang sengaja ditanam oleh manusia. Tanaman membutuhkan perawatan agar dapat tumbuh dengan subur. Merawat tanaman merupakan contoh kewajiban dalam memanfaatkan tanaman. Berikut contoh kewajiban dalam merawat tanaman. Yang pertama, menyiram tanaman secara teratur pagi ataupun sore. Yang kedua, memberi pupuk dengan takaran yang cukup. Yang ketiga, memangkas ranting yang kering dan membersihkan daun secara rutin. Yang keempat, meletakkan tanaman di tempat yang memiliki pencahayaan yang cukup. Hal-hal yang sudah teacher jelaskan tersebut adalah hal-hal yang dapat kita lakukan untuk merawat tanaman agar dapat tumbuh dengan subur dan agar dapat tumbuh dengan baik. Di pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban harus berjalan dengan seimbang. Jika tadi teacher sudah menjelaskan beberapa kewajiban yang harus kita lakukan dalam merawat tanaman, maka setelah melaksanakan kewajiban, kita boleh mendapatkan hak atas tumbuhan. Dalam menikmati manfaat tumbuhan, kamu perlu bijak, karena kita harus bijak menggunakannya supaya pelaksanaan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan seimbang. Berikut beberapa contoh hak dalam memanfaatkan tumbuhan. Yang pertama, menebang tumbuhan yang sudah pantas untuk ditebang. Yang kedua, memanfaatkan buah, ranting, maupun daunnya. Dan yang ketiga, memanfaatkan tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hal yang perlu Ananda ingat adalah kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu, baru kita boleh mendapatkan hak kita. Dari cerita tentang Benny dan keluarganya yang sedang makan, dapat kita simpulkan bahwa adik Benny menyia-nyiakan nasi, yaitu dengan makan selalu bersisa. Perlu Ananda ketahui bahwa nasi mengalami proses yang sangat panjang. Nasi berasal dari tanaman padi. Dari tanaman padi ditanam, tumbuh, menghasilkan beras, berubah menjadi nasi dengan proses dimasak, membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka dari itu, kita tidak boleh menyia-nyiakannya. Ambillah nasi secukupnya dan makan sesuai dengan kebutuhan. Makan tidak boleh bersisa. Perhatikan gambar yang ada di samping teacher. Berpikirlah sebelum kamu membuangnya. Sawah harus dibajak selama 1 hari supaya sawah lebih gembur dan dapat dengan mudah ditanam tanaman padi. Yang kedua, padi ditanam. Sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya bahwa sebelum padi ditanam ke sawah, padi harus direndam 1 malam di dalam air yang mengalir sampai proses perkecambahan dapat terjadi bersamaan. Kemudian ditanam di lahan sementara sampai tanaman padi memiliki tinggi kurang lebih 10-15 cm, barulah tanaman padi dipindahkan ke sawah seperti yang ada pada gambar. Kemudian padi mulai berbiji setelah berusia 100 hari. Setelah dia berusia 100 hari, padi akan mulai berbiji, yaitu mengeluarkan bulir-bulir. Setelah umur 120 hari, padi baru bisa dipanen. Dengan ciri-ciri, bulir-bulir padinya berubah dari warna hijau menjadi warna kuning. Dan tanaman padi semakin merunduk.
Itu artinya padi sudah berisi beras dan padi sudah siap dipanen. Pada hari ke-122, padi baru bisa diambil dari sawah atau siap dipanen. Dan di hari 130, padi yang dipanen tadi dijemur dan digiling ke mesin penggiling. Di hari ke-132, biji padi siap menjadi beras. Kemudian beras tersebutlah yang dimasak dan menjadi nasi yang menjadi makanan pokok bagi manusia. Oleh karena itu, kita tidak boleh menyia-nyiakan nasi. Kita tidak boleh makan bersisa. Ambillah nasi secukupnya, habiskan nasi yang sudah kamu ambil. Nah, sekarang Ananda sekalian buka buku tema 3 halaman 9. Sudah dibuka? Nah, perhatikan di buku tema 3 halaman 9 ada 3 gambar. Gambar yang pertama, orang yang sedang menebang pohon. Gambar yang kedua, ada seorang anak perempuan yang sedang menanam tanaman. Dan gambar yang ketiga, ada seorang anak laki-laki yang sedang memetik tanaman. Yang menjadi tugas Ananda adalah perhatikan apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut pada setiap gambar A, B, dan C. Kemudian kerjakan tabelnya. Tabel ada di halaman 9 sampai dengan 10. Kerjakan tugas sesuai dengan tabel dan sesuai dengan gambar yang ada di buku tersebut. Kita masuk ke pembelajaran selanjutnya, yaitu langkah-langkah membuat kolase berbahan dasar tumbuhan. Kolase adalah karya seni yang dibuat dengan cara menempelkan suatu bahan pada media ke dalam satu komposisi yang serasi sehingga menjadi satu karya baru. Kata kolase berasal dari bahasa Prancis, yaitu couleur. Bahan-bahan membuat kolase antara lain kertas bekas, daun-daun kering, ranting, atau bunga kering. Media tempel kolase biasanya kertas atau papan. Sebelum membuat kolase, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan, yaitu 1. Pilihlah bahan alam yang mudah didapat. Apabila dari biji-bijian, daun-daunan, atau kulit buah dan batang tanaman, sebaiknya dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian potong terlebih dahulu sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Yang kedua, tentukan tema kolase yang akan dibuat. Yang ketiga, potonglah bahan sesuai kebutuhan, kemudian tempelkan pada media dengan rapi. Perhatikan gambar yang ada di samping teacher. Gambar yang ada di samping teacher adalah salah satu contoh kolase. Nah, sekarang yang menjadi tugas Ananda sekalian adalah buatlah sebuah kolase dari bahan alam dengan tema hewan atau tumbuhan. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap Ananda sekalian dapat mengerti dan memahami apa yang menjadi materi pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat untuk terus belajar dari rumah dan untuk terus berlatih dari rumah. Dan tetap ingat, tetap patuhi protokol hidup kesehatan di masa pandemi COVID-19. Mari kita putus mata rantai COVID-19. Goodbye, kids!